Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, semuanya pasti udah pada siap buat memuji Tuhan kan? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Nah, sekarang adik-adik semuanya ikutin gerakan kakak dan teman-teman di sini ya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik di sini pasti pada sayang kan sama Tuhan? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep
adik-adik, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya kabar sehat semua ya. Kabar sukacita bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Perkenalkan nama kakak, Kak Halason. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada, bahkan di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang menjamah mereka, memberkati mereka Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang membuka hati kami, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan melihat gambar berikut ini tentang gambar kamar yang kotor dengan kamar yang bersih. Nah, adik-adik, ketika kita melihat gambar kamar yang kotor, kira-kira siapa yang mau tinggal di sana? Tentu tidak ada yang mau tinggal di sana. Apalagi sudah bau, tidak pernah dibersihkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kakak tanya, siapa yang mau tinggal di kamar yang bersih? Tentunya pasti ada yang mau tinggal di kamar yang bersih. Kamar yang bersih itu lantainya bagus, tempatnya harum, kamarnya luar biasa, nyaman tidur di sana. Tetapi kamar yang kotor, sudah bau, tidak pernah dibersihkan dan lain sebagainya, maka itulah yang kita lihat. Jangan-jangan di kamar adik-adik. Pernahkah adik-adik membersihkan kamarnya? Pernahkah adik-adik membereskan kamar tempat tidurnya dan lain sebagainya? Ingat loh, kebersihan itu sangat penting bagi kita semua. Nah adik-adik, hari ini kita belajar mengenai tentang tema rumah yang bersih bagi Tuhan. Nah adik-adik bisa membuka Alkitabnya dalam Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 23. Tema kita hari ini rumah yang bersih bagi Tuhan. Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 23. Di sana Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah kemah suci. Kemah suci itu dikenal sebagai kemah pertemuan, di mana Tuhan gunakan untuk bertemu dengan Musa. Luar biasa ini adik-adik.
Kemah pertemuan digunakan Tuhan untuk bertemu dengan Musa. Bukan hanya itu aja, bahkan Tuhan meminta Musa untuk memindahkan atau memasukkan barang-barang yang ada seperti tabut perjanjian, meja perkakas, kandil, dan lampu-lampu, semuanya dimasukkan ke dalam kemah pertemuan. Ternyata adik-adik, di luar kemah itu ada namanya mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran itu juga digunakan untuk korban bagi Tuhan. Sangat luar biasa adik-adik. Tetapi Musa dengan semangat, dengan luar biasa, dia lakukan itu perintah. Karena Tuhan yang mengasihi Musa. Nah adik-adik, ketika misalkan Musa memberikan atau memasukkan semua barang yang ada, maka Tuhan menyuruh Musa untuk mengurapi kemah itu. Bahkan benda-benda yang ada di dalam harus dikuduskan bagi Tuhan. Luar biasa, harus dikuduskan bagi Tuhan. Bahkan alat-alat yang ada di dalam adik-adik tidak boleh satupun manusia, baik termasuk Musa, imam, nabi, yang memakai alat tersebut, benda tersebut, kecuali bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan di sana dalam Keluaran pasal 40 ayat 1-23, maka Tuhan juga ingin supaya para pelayan-pelayan juga kudus bagi Tuhan. Bahkan Tuhan memilih salah satu suku atau memisahkan salah satu suku, namanya suku Lewi. Suku Lewi ini adalah untuk bisa melayani Tuhan. Bahkan Harun bersama dengan anak-anaknya diangkat menjadi pelayan Tuhan. Ini luar biasa sekali adik-adik sekalian. Luar biasa sekali. Bahkan mereka, bahkan para imam memandikan diri mereka untuk apa? Untuk dibersihkan. Bahkan mereka juga mengenakan pakaian yang kudus bagi Tuhan. Bahkan semuanya itu yang ada di situ, semuanya diurapi oleh Musa. Ini yang luar biasa adik-adik sekalian. Jadi Musa melakukan perintah Tuhan, maka dia taat sama Tuhan. Pembelajaran hari ini bagi kita yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Kalau jika adik-adik di rumah, ketika papa mama menyampaikan sesuatu kepada adik-adik, apakah adik-adik langsung melakukannya? Contohnya misalkan, Rawel, belajar, mandi. Apakah kita langsung melakukan itu? Ingat loh, Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa. Luar biasa ini adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan di sana, maka hari ini kemah suci itu tidak ada lagi. Yang dimaksud kemah suci itu adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan. Maka kitalah yang disebut adalah bait Tuhan, bait Allah yang kudus. Ketika bait Allah yang kudus di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga tubuh kita ini supaya bersih di hadapan Tuhan. Ingat loh, Tuhan inginkan kita menjadi kudus. Tuhan inginkan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini luar biasa adik-adik. Ya, bahkan umat Tuhan tidak lagi menguduskan dengan minyak. Tidak ada lagi seperti itu. Bahkan yang menguduskan orang percaya adalah darah Yesus Kristus. Dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan nyawanya, diberikan kepada kita. Sampai dia dihina, sampai dia dicaci maki, sampai dia ditikam, sampai mahkota duri masuk di dalam atas kepala Tuhan Yesus, sampai dia disalibkan. Demi siapa? Kita yang percaya akan Tuhan. Yang dulunya kita mau kata Alkitab, sebenarnya yang kita akan dihukum, tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, Tuhan tidak inginkan kita masuk di dalam dosa. Tuhan
Tuhan tidak izinkan kita masuk di dalam hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan izinkan kita supaya Roh Allah itu memampukan kita, Roh Allah yang akan terus menguduskan kita. Ingat, itu tadi yang kakak bilang, pengorbanan Tuhan Yesus itu hal yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang mati, tetapi Yesus, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik bagi kita. Untuk siapa? Untuk kita yang percaya kepada Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, ambil satu komitmen kepada Tuhan, ambil satu keputusan kepada Tuhan. Katakan, aku ini milikmu Tuhan, aku ini baikmu Tuhan, aku ini mau supaya Allah, Roh Allah itu ada di dalam hidupku, supaya hidupku selalu kudus di hadapan Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak akan doakan kalian semua, ya. Kakak akan berdoa, tapi satu, ambil komitmenmu, ambil satu keputusan kepada Tuhan. Katakan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, bahwa hidup kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada Roh yang pribadi masuk ke dalam hidup kita. Maka adik-adik, jadikanlah hidupmu menjadi baiknya Tuhan, menjadi baiknya Allah yang kudus, untuk selalu menuntun hidupmu, untuk selalu membawa hidupmu kepada kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan di sana, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus mengingatkan kita adik-adik supaya kita semua adik-adik mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena kita adalah bait Allah, maka kita harus mempersembahkan tubuh untuk Tuhan. Jangan biarkan hidupmu, tubuhmu diberikan kepada hal-hal yang lain, tetapi persembahkanlah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya hidup kita selalu ditolong Tuhan. Kakak akan berdoa bagi adik-adik. Taruhkan tangan kananmu di dadamu. Kakak akan berdoa bagi adik-adik. Tutup matamu, lipat tanganmu, supaya Tuhan yang akan menolongmu. Kakak akan berdoa, Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau yang akan menolong setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka Bapa. Ulurkan tanganmu Tuhan, menopang mereka, memberkati mereka. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu tentang rumah yang bersih bagi Tuhan, kami inginkan Tuhan, hidup kami selalu bersih di hadapan Tuhan. Tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap mereka, berkati setiap mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami, menjadi kebenaran yang hidup, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati papa mama mereka Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan juga akan menolong mereka, menjamah mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan satu ayat hafalan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, adik-adik, tolong dihafalkan di rumah, dipelajari kembali, dibaca kembali, supaya kita semakin hari semakin memahami, semakin mengerti akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali. Shalom.
Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Battle Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Battle Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Battle Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email battlekids@gbibattle.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik, pertama-tama kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang udah mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas minggu lalu. Nah, jangan lupa juga untuk mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas minggu ini paling lambat Selasa 13 Oktober 2020 agar dapat ditampilkan pada ibadah Battle Kids berikutnya. Jadi aktivitas kita hari ini kita akan membuat origami berbentuk gereja. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah satu lembar kertas lipat dengan ukuran 20x20 atau apapun ukuran berapapun yang adik-adik punya. Kemudian alat tulis atau alat warna, juga lem. Nah, pertama-tama pada bagian yang berwarna pada kertas lipat kita lipat setengah seperti ini. Kemudian kita balik dan kita lipat segitiga. Setelah itu kita bentuk seperti ini supaya menjadi segitiga. Lalu lipat ke atas pada keempat sisinya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, lalu kita buka dan lipat jadi seperti ini. Pada sisi yang satunya juga. Nah, ini yang bagian depan. Bagian belakangnya juga kita lakukan hal yang sama. Setelah ini kita lipat ke belakang seperti ini. Nah, bagian yang satunya juga. Kita lakukan hal yang sama pada bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Lalu kita buka dan lipat seperti ini.
Di sini ada bagian segitiga, kita lipat ke atas. Nah, bagian depannya udah jadi. Kita balik bagian belakang dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Juga kita lipat ke atas. Nah, gerejanya sudah jadi. Adik-adik bisa hias menggunakan alat tulis adik-adik, hias sekreatif mungkin. Nah, berdasarkan ayat hafalan hari ini, yaitu 1 Korintus 3 ayat 16, di mana berbunyi kalau tubuh kita adalah bait Allah dan Allah tinggal di dalam kita, sehingga haruslah kita menguduskan diri kita dan melakukan kehendak-kehendak Allah. Sekian aktivitas kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terus 28 ayat 20b. Dan ketahui kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Bye-bye. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bye bye. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah Tuhan menyertai Selin senantiasa sampai kepada akhir zaman. 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Matius 28. Dan ketahuilah aku akan senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Dadah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Baik. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bagus sudah. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah Ayo. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom, saat ini Joyce akan menghafal hafalan dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahui
28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Good. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Bye. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28
ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.